Oke, dalam video kali ini ya, saya mau praktek olah data dengan software Stata. Kasusnya itu kasus mediasi. Di sini variabelnya ada ESG, pengungkapan ESG itu variabel X-nya. Kemudian ada variabel kendala pendanaan, itu M ya, mediasi. Kalau lihat gambar kerangkanya seperti ini dia. Ya. Jadi ada variabel kendala pendanaan, ini mediasinya. Nah, untuk kendala pendanaan ini dia pakai indikator SA-index ya, SA-index. Ya, kemudian ada variabel namanya risiko perusahaan. Nah, ini dia kan. Itu kita pakai indikator O-score. Nah, itu dia. Nah, tapi di sini dia ada variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya ada dua, ROA sama DAR. Jadi kalau lihat data Excel-nya, ini dia. Ya, data Excel-nya. Ini ada ESG ya, X-nya ya. Nah, ini kontrolnya. Kontrolnya itu ada ROA ya. Sama kontrolnya ada DAR. Kontrolnya ada dua. Nah, ini variabel mediasinya, kendala pendanaan. Di sini menggunakan indikator SA-index ya. Kemudian ada variabel Y-nya, risiko perusahaan, menggunakan indikator O-score. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi di sini jumlah perusahaannya ya. Jumlah perusahaannya itu ada berapa jumlah perusahaannya? Ada 65 perusahaan. Ini ada 65 perusahaan. Ya, diamati dari tahun 2022 sampai 2024. Ya, ini kasusnya mediasi. Ya, nanti kita praktekkan menggunakan Stata ya. Tapi kasusnya ini nanti dia nggak lolos uji asumsi klasik ya. Jadi kita coba lakukan kayak uji normalitas ya. Nggak lolos normalitas, tapi kita coba melakukan pendekatan transformasi data. Tujuannya apa? Supaya dia lolos asumsi klasiknya, itu dia. Oke, langsung aja kita praktek ya. Nah, jadi ini datanya ya. Datanya ada ESG, ROA, DAR, M itu tadi kendala pendanaan ya kan. Menggunakan indikator SA-index, variabel Y, variabel LN SA-index, variabel LN O-score, bilangan acak normal SA-index, bilangan acak normal O-score. Ini transformasi logaritma natural normal SA-index, ini transformasi logaritma natural O-score. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Nah, data ini semua ya, itu dipindahkan. Kita buat Excel baru ya, namanya data Stata. Nah, data ini yang akan kita import ke dalam Stata, ya kan? Nah, sekarang kita jalankan Statanya dulu ya. Di sini saya menggunakan Stata Portable ya, jadi ya. Stata Portable. Ya, ini nggak perlu diinstal sih. Saya menggunakan Stata versi 16 ya. Dah, sekarang kita import datanya ya. Ini kita import data Excelnya. Nah, kita cari tuh data Stata yang tadi di Udinian. Nah, ini dia. Kita import ya kan. Nah, ini dia. Bentar ya, gangguan teknis ya. Ini datanya udah kita import ya. Ini pilih import
first row ya kan. Kemudian oke, kita kembali ke modelnya dulu. Nah ini dia. Kan modelnya seperti ini ya kan. Jadi ya di sini ya ada dua variabel namanya endogen. Variabel endogen yang pertama adalah si kendalanya, kendala pendanaan M-nya ya. Atau tadi variabelnya namanya SA index ya, SA index yaitu M-nya. Ya, variabel endogen yang kedua adalah si siapa itu? Risiko perusahaan. Ya kan? Itu namanya tadi apa? O-score ya, O-score. Nah, ini Y-nya. Nah, oke ya, itu dia. Nah, jadi di sini karena ada dua variabel endogen, maka dia ada dua struktur. Itu dia. Ada dua struktur ya dia. Struktur yang pertama ya struktur satu. Nah, itu untuk variabel endogen si SA indeksnya. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan regresi nih. Regresi ESG, kontrolnya tadi ROA DAR terhadap SA indeksnya. Nah, itu dia. Ya kan? Itu dia. Kemudian lakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Nanti kita lakukan uji pemilihan model kayak uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange. Baru kita lakukan uji hipotesis kayak ada uji T, uji F kan, persamaan regresi, R-squares ya. R-square ini nama lainnya koefisien determinasi. Itu baru struktur satu ya kan. Ada juga struktur yang kedua. Nah, kalau struktur yang kedua variabel endogennya si risiko perusahaan, Y-nya itu, atau O-score ya, O-score. Ini Y-nya. Ini struktur 2. Jadi ini kita regresikan yang struktur 2, ESG, ROA, DAR, SA indeksnya masuk, dia mediasinya masuk, tapi di sini terhadap O-score-nya. Nah, itu dia. Cek juga uji asumsi klasiknya. Seperti itu. Nah, ini hasilnya udah saya buat ya. Hasilnya nih. Ini ada deskriptifnya. Uji asumsi klasiknya, normalitas. Ini struktur yang satu ya kan. Ini struktur 1. Tadi kan ada dibahas struktur 2. Uji multikol struktur 1, struktur 2. Ada uji autokorelasi struktur 1, struktur 2. Uji hetero struktur 1, struktur 2. Ada uji pemilihan model, uji Chow struktur 1, struktur 2. Uji Hausman struktur 1, struktur 2. Uji Lagrange. Pengujian hipotesis untuk struktur 1, pengujian hipotesis untuk struktur 2, koefisien determinasi, uji F, persamaan regresi, uji T, pengaruh parsial, baru uji mediasi. Nah, kita coba praktek dulu ya. Nah, pertama ini ada lampiran.
kita mau menyelesaikan struktur 1 dulu, ya. Kita coba lakukan regresi untuk struktur satunya, ya, yakni regresi ESG ROA DAR terhadap mediasinya, ya, SA index, namanya SA index, ya. Kemudian cek normalitasnya. Nah, ini coba nih, dia nggak normal, ya kan? Coba kita menggunakan stata, ya kan? Nah, ini variabelnya tadi udah bisa dilihat. Kalau mau lihat datanya ya di data editor. Nah, ini kan. Oke, data editor. Nah, kita coba regress, ya kan? Regress. Perintahnya udah ada, ya. Saya udah buat perintahnya, komennya. Ini kode stata, ya. Dan ini dia. Kita pakai perintah yang ini dulu, ya. Jadi kita melakukan regresi ESG ROA DAR terhadap SA index, ini dia. Kemudian cek normalitasnya. Oke, kita coba regress. Tinggal di copy datanya. Kita regress di sini, ya. Enter. Kita ngerunnya menggunakan kode. Ini. Regresi ESG ROA DAR terhadap SA index. Kemudian prediksi residualnya dan cek normalitasnya. Nah, di sini kita melakukan uji normalitasnya, ya. Uji normalitas itu dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, nilai probability-nya, ini nilai prob-nya 0,0. Karena lebih kecil daripada 0,05, berarti asumsi normalitas belum atau tidak terpenuhi. Berarti dia belum normal, dia. Ini ada di sini. Ah, ini dia. Kemudian kita coba lakukan transformasi data, ya, menggunakan pendekatan logaritma natural. Berarti pakai ln. Oke, ini kita bersihkan dulu outputnya. Nih. Nah, kita pakai kode yang kedua, ya. Ini dia. Kita coba pakai transformasi logaritma natural ln. Tinggal kita copy, kita pindahkan, enter. Nah, kalau pakai transformasi, ya, ternyata dia belum normal juga, dia. Sorry. Ini yang ini, nah dia. Setelah menggunakan pendekatan transformasi data dengan pendekatan logaritma natural ln juga belum normal. Karena nilai probabilitasnya 0,0, gitu, ya. Lebih kecil 0,05. Juga belum normal nih dia. Nah, ini ya. Itu ada di sini. Nah, ini dia, ya. Harapan kita supaya normal. Ini kita bersihin dulu aja. Ya, tujuannya ya supaya normal, ya kan. Nah, coba kita menggunakan kita coba menggunakan pendekatan transformasi logaritma. Ini logaritma natural normal. Logaritma natural normal. Nah, ya. Semoga normal, ya kan. Ini tinggal kita copy. Ini hasilnya, ya. Kita copy. Ini kita hapus, udah hapus, pindahin, ya. Enter. Nah, kalau menggunakan pendekatan jika menggunakan pendekatan transformasi logaritma natural normal, ya.
nilai probabilitasnya 0,73359. Nah, dia di atas 0,05 yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Ya, ini untuk struktur 1. Tentunya panjang dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini ya, untuk struktur 1, ini dia 0,73359. Sama dia di sini. Nih. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan untuk mendapatkan fifth struktur 1, ujiran struktur 1, kemudian uji hetero struktur 1, kemudian uji Chow struktur 1, kemudian uji Hausman struktur 1, kemudian uji Lagrange struktur 1. Itu caranya tinggal di copy kodenya. Dari sini kita copy ke bawah ya. Copy ke bawah semuanya. Sampai sini ya. Nah, ini kita copy, kita pindahin ya. Dapat dia semuanya. Tuh. Langsung dapat. Contoh ya. Fifth untuk struktur 1 kalau nggak percaya. Nah, ini fifth untuk struktur 1. 1,06, 1,05, 1,02. Sama nggak fifth untuk struktur 1-nya? Nah, ini kan sama kan? Kemudian ujiran untuk struktur 1, P-nya 1. Sama nggak? Sama nih ujiran 1. Uji hetero untuk struktur 1, 0,4129. Sama dia. Kemudian uji Chow untuk struktur 1, 0,9788. Uji Chow itu diambil yang ini dia. Ini ya, uji Chow. Uji Hausman 0,0032. Ini sama kan tuh. Uji Lagrange 0,2344. Sama, jadi nggak ada beda dia. Ya. Jadi ini model common ini model common effect model ya kan. Ini common effect model, fixed effect model, random effect model. Itu ada di lampirannya ya. Nah, ini lampirannya. Nah, ternyata. Nah, itu struktur 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke struktur yang kedua. Nah, kita coba nih kalau struktur 2 ya. Berarti kalau untuk struktur 2 regresnya di sini tambah lagi nih LNN SA index. Nah, tapi di sini adalah variabel O-score-nya. Nah, ini belum ditransformasi. Oke. Nah, ini ini kita close dulu ya. Ini kita bersihkan dulu aja ya. Bersihkan. Oke. Kita bisa lihat variabelnya. Ini bisa kita hapus ya. Nah, kita bisa import ulang aja biar kita regres untuk struktur 2-nya. Oke. Nah, sekarang kita regres untuk struktur 2-nya. Mana dia kodenya? Ini struktur 2. Kita regresikan Y-nya tuh O-score. Regresi ESG, ROA, DAR, sorry. Ini yang struktur 2 mana? Sorry ya, struktur 2-nya. Ini dia struktur 2. Sorry, di sini dia. Ini struktur 2. Ini belum ditransformasi ya. Ini regres nih. Oke, ini sebelum ditransformasi nih, sebelum transformasi. Kita enter ya. Dia nggak normal dia. Tuh, nilai probability-nya 0,00050, nggak normal dia. Jadi untuk ini dia masih belum normal. Probabilitas uji normalitas Shapiro-Wilk-nya kecil 0,05, belum normal.
Ini bisa dilihat di sini. Untuk struktur 2 nih dia. Nah, kalau ditransformasi dengan logaritma naturalnya juga belum normal ya. Kodenya nih dia. Ini transformasi dengan logaritma natural ln. Juga masih belum normal. Kita hapus dulu. Nah, kan parah dia nggak normal. Probabilitasnya 0,0000. Nah, jika menggunakan pendekatan transformasi ya, transformasi dengan logaritma natural, probabilitasnya juga belum normal. Nah, jika menggunakan pendekatan transformasi logaritma natural normal, dia normal. Mana coba? Ini kita bersihin dulu. Ini ya. Ini dia. Sorry, mana dia kodenya? Ini ya. Ini dia normal nih, coba lihat. Pasti dia di atas 0,05. Nah, kan hampir nggak normal, tapi dia normal, ya kan? Nah, tuh nilainya berapa? Probabilitasnya, nah itu dia, di atas 0,05, yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Nah, kalau normal ya udah cek lagi multicall-nya, ya kan, VIF, uji auto dan seterusnya, drop, baru hitung uji common effect, phase effect, random effect, uji uji Lagrange. Nah, tinggal di copy, pindahkan semua, dapatlah hasilnya untuk yang struktur 2. Hasilnya sama aja di sini, dengan lampirannya sama aja. Nah, jadi memang yang buat susah itu adalah asumsi klasiknya nggak terpenuhi. Itu rumit sih untuk buat normal. Nah, barulah menggunakan uji Sobel untuk menghitung Z Sobel. Ini Z Sobelnya 3,2038 Z Sobelnya. Ini di sini dia nanti pengujian mediasinya. Ini dia. Hasilnya dia memediasi. Nah, seperti itu cara prakteknya. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Dicoba-coba, harus dilatih supaya lancar. Seperti itu dia.